Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi pada mata kuliah algoritma dan kompleksitas ya. Kali ini kita akan membahas tentang array. Nah, di sini array akan dibagi menjadi dua ya, yakni ada array biasa dan ada array list. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Oke, untuk array yang pertama, yakni merupakan sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dan mempunyai tipe data yang sama. Jadi untuk array biasa ini, yang menjadi kuncinya adalah mempunyai tipe data yang sama ya. Kemudian untuk mengakses data yang disimpan, kita bisa menggunakan indeks. Nah, untuk indeksnya sendiri itu dimulai dari angka 0. Jadi teman-teman hati-hati pada saat kita melakukan pengindeksan ya. Jadi dimulainya adalah dari angka 0, bukan dari angka 1. Nah, kemudian untuk yang kedua, yakni array list, itu merupakan sebuah kelas yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah objek untuk menampung data yang mempunyai tipe data berbeda. Jadi sudah jelas ya perbedaan mendasar antara array biasa dan array list adalah kalau array biasa tadi tipe datanya sama, tetapi kalau array list dia bisa mempunyai tipe data yang berbeda. Nah, untuk menggunakannya kita harus melakukan import. Seperti kalau teman-teman menggunakan scanner gitu ya, teman-teman harus melakukan import Java util dulu. Nah, selanjutnya adalah pendeklarasian array. Pendeklarasian array ini ada 3 cara. Cara yang pertama dan cara yang kedua sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah peletakan tanda kurung sikunya. Jadi untuk cara yang pertama ini kurung siku berada di setelahnya string ya. Nah, untuk cara yang kedua berada di setelahnya nama variabel. Untuk cara yang ketiga kita bisa menggunakan kata kunci new. Nah, contohnya di sini adalah string, kemudian tanda kurung siku, alamat sama dengan new string 5. Oke, jadi keterangan untuk pendeklarasian array-nya adalah tanda kurung siku ini digunakan untuk pembuatan array. Tanda kurung siku dapat diletakkan di sebelahnya tipe data atau setelah nama variabel array-nya. Kemudian angka 5 dalam contoh yakni artinya batasan atau ukuran array-nya. Jadi kalau kita sudah menuliskan 5 di sini berarti kita sudah pesan tempat sebanyak 5 kursi misalnya begitu ya. Kemudian array kosong siap diisi data. Pastikan mengisinya dengan data yang sesuai dengan tipe datanya. Nah, kira-kira kalau misalnya di sini kita menggunakan tipe datanya adalah string, berarti nanti pada saat kita mengisikan datanya harus diapit oleh tanda petik 2. Tapi kalau integer di sini ya contohnya berarti di dalamnya haruslah sebuah angka yang tidak diapit oleh tanda petik 2. Selanjutnya adalah pengisian dan pemanggilan array ya. Nah, cara yang pertama nih, string, kemudian tanda kurung siku, nama sama dengan 0. Sebenarnya bisa juga kita menuliskan seperti ini ya, string, tanda kurung siku, kemudian nama gitu ya. Apa Bu perbedaannya? Nah, nanti pada saat teman-teman melakukan praktek akan ketemu ya. Kemudian, ini adalah cara kita mendefinisikan array-nya. Lalu untuk cara pengisiannya seperti ini ya akhirnya. Nama ini adalah nama variabel sebenarnya yang bertipe array-nya tadi. Kemudian indeksnya. Nah, indeksnya dimulai dari angka 0. Sama dengan, contohnya di sini adalah Dian. Kemudian nama dengan indeks ke-1 itu sama dengan Wahyu. Nama dengan indeks yang kedua adalah Ningsih. Nah, cara yang kedua, kita juga bisa menuliskannya seperti ini ya. INT, kemudian usia, tanda kurung siku, sama dengan, kemudian cara pengisiannya, kita bisa memberikan tanda kurung kurawal di antara nilai yang akan kita masukkan. Nah, contohnya di sini saya mengisikan untuk usia ada 19, ada 20, ada 21. Nah, setiap data yang kita isikan ini harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi di sini ada 3 data, berarti nanti kalau kita akan cari indeksnya adalah dimulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, cara yang ketiga, tadi kita menggunakan kata kunci new ya. Contohnya adalah string alamat sama dengan new string 5. Jadi kita sudah pesan tempat nih untuk variabel alamat ini dengan array kita sudah
pesan tempatnya adalah sebanyak 5. Jadi kalau 5, kita akan mempunyai indeksnya adalah panjang indeksnya ini dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1 yakni ada 4. Karena apa? Karena indeksnya akan dimulai dari angka 0. Jadi alamat dengan indeks 0 sama dengan Malang, alamat dengan indeks 1 sama dengan Surabaya, alamat dengan indeks 2 sama dengan Kediri, Batu, Jakarta. Nah, untuk pemanggilan array ini, contohnya di sini saya berikan system out println, kemudian nama saya sama dengan, nah kita akan menggabungkan string ya. Jadi string yang pertama adalah nama saya sama dengan, ini adalah namanya hard coding gitu ya. Kemudian nama dari indeks yang ke-0, berarti kita ambil dari variabel nama indeks ke-0, plus, kemudian usia sama dengan, kita ambil dari array usia, saya juga mengambilnya dari indeks yang ke-0, kemudian plus alamat di sama dengan alamat dengan indeks yang ke-0 juga. Nah, gimana tampilannya? Nah, jika di running, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Nama saya sama dengan Dian, usia 19, alamat di Malang. Nah, selanjutnya, karena array ini itu bisa lebih dari 1 ya datanya, maka kita bisa menggunakan yang namanya adalah perulangan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Kita tadi sudah mempunyai 3 buah array dengan nama variabelnya adalah ada nama, kemudian ada usia, dan ada alamat gitu ya. Nah, di sini saya sesuaikan dulu karena untuk array pertama dan array keduanya hanya kita isikan 3 saja. Maka di sini saya sesuaikan juga ya untuk pesan tempatnya. Saya tuliskan 3 di sini. Kemudian kita isikan datanya masing-masing. Setelah itu kita ingin menampilkan datanya. Kalau tadi contoh di sini adalah kita langsung memberikan indeksnya ya pada saat melakukan sistem out println. Nah, sedangkan di sini kita bisa menggunakan bantuan perulangan untuk menampilkan semua datanya. Nah, caranya adalah kita gunakan keyword for, kemudian dalam kurung. Jadi teman-teman seharusnya masih ingat bagaimana caranya kita menggunakan perulangan for. Kemudian di sini adalah inti, berarti kita membuat sebuah variabel dulu dengan tipe datanya adalah integer sama dengan 0. Kenapa kok 0 enggak 1 gitu ya? Nah, karena kita tahu bahwa pada saat kita akan menggunakan indeks, indeks akan dimulai dari angka 0. Kemudian i kurang dari sama dengan nama titik leng min 1. Nah, lengnya itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau teman-teman tadi menyimak di sini saya tadi pesan tempat. Nah, pesan tempat itu kan sebenarnya misalnya jika kita ibaratkan kursi gitu ya, berarti kita akan memesan 3 kursi. Nah, perintah leng di sini nantinya akan mengambil dari jumlah datanya. Kalau misalnya di sini kita tidak menuliskan berapa sih jumlah array yang akan kita butuhkan gitu ya, atau array kosong gitu, dia akan membaca sebanyak berapa sih datanya. Nah, datanya ini ada 3. Kemudian di sini juga ada 3. Nah, yang di sini juga ada 3 sama ya. Sehingga menjadi nama titik leng min 1. Nah, nama berarti yang diaju adalah untuk variabel nama di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya variabel nama ini kita isikan lagi gitu ya, berarti ya dia akan bertambah sesuai dengan data yang dimasukkan ke variabel nama. Nah, kebetulan di sini ada 3, berarti leng min 1 yakni 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian i plus plus. Nah, untuk sistem out println tadi akan kita masukkan ke dalam perulangan, tetapi kita juga harus memberikan penyesuaian ya. Tadi kalau di sini nama kita berikan indeksnya adalah 0, kita ganti dulu menjadi i. Sehingga dia akan menyesuaikan dari data, sehingga dia akan menyesuaikan indeks yang akan dibacanya. Jadi, i di sini dimulai dari angka 0. Selanjutnya akan dilakukan perulangan sampai dengan leng min 1 atau 3 min 1 sama dengan 2. Nah, sehingga nanti
Nah, sehingga nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Nama saya Dian, usia saya 19, alamat di Malang, dan seterusnya sampai alamat di Kediri. Oke, saya lanjutkan lagi dengan array multidimensi. Nah, contoh sebelumnya kita sudah membuat 3 buah array. Nah, array itu masih satu dimensi. Sebenarnya penentuan dimensi itu ditentukan dari mananya sih gitu ya. Oke, kita bicara lagi tentang array multidimensi ya. Jadi, array multidimensi adalah array yang mempunyai lebih dari satu dimensi atau bisa disebut juga dengan array di dalam array atau biasanya kita sebutnya nested array gitu ya. Nah, jumlah dimensi tidak terbatas tergantung dari keinginan. Keinginannya siapa? Bisa dari keinginan si programmernya atau mungkin keinginan dari customernya dan sebagainya. Nah, contoh array multidimensi dapat diibaratkan seperti matriks ya dalam matematika. Contohnya, kalau array 2 dimensi ini dapat diibaratkan dengan penggambaran matriks n kali n. Kemudian kalau array 3 dimensi ini akan bisa diibaratkan menjadi matriks n kali n kali n. Atau kalau misalnya array 2 dimensi ini mungkin seperti bangun datar ya, ada koordinat X, ada koordinat Y gitu ya. Nah, kalau array 3 dimensi mungkin sudah gambar yang 3 dimensi ya. Dia bisa punya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalau array 4 dimensi akan menjadi n kali n kali n kali n. Dan seterusnya sesuai dengan array multidimensi yang diinginkan. Oke, saya lanjutkan dulu dengan array list. Nah, sebenarnya untuk array yang biasa tadi yang sudah kita bahas ya, itu masih ada kekurangannya. Yakni yang pertama adalah tidak mampu menyimpan data dengan tipe data yang berbeda. Kemudian ukurannya juga tidak dinamis. Nah, kekurangan tersebutlah yang nantinya akan diperbaiki dengan menggunakan array list. Nah, bagaimana caranya kita mendeklarasikan array list ya? Karena kita tadi sudah tahu bahwa penggunaan array list harus melakukan import. Nah, apa yang harus diimport di sini? Yang harus kita import adalah array list ya. Jadi untuk dapat menggunakannya, kita harus menambahkan import kemudian java.util.arraylist. Nah, selanjutnya cara pendeklarasiannya adalah array list, kemudian nama variabelnya di sini sama dengan new. Nah, keyword ini penting sekali dan harus ada pada saat kita mendeklarasikan array list. Nah, kemudian di sini array list dalam tanda kurung. Berarti sebenarnya kita akan memanggil metode array list kan gitu ya. Nah, selanjutnya cara pengisiannya adalah seperti ini ya, biodata.add. Jadi, kalau tadi kita menambahkan data pada array biasa itu adalah nama variabelnya, kemudian tanda kurung siku, yang kita lihat adalah indeksnya. Nah, kalau di sini array list ini kita menggunakan keywordnya adalah add untuk menambahkan. Nah, apakah hanya ada add saja Bu gitu ya untuk melakukan operasi pada array list ini? Nanti akan kita bahas ya. Nah, yang terakhir adalah untuk pemanggilannya. Nah, cara pemanggilan dari array list ini nanti akan menjadi seperti ini ya, system out println biodataku, kemudian di bawahnya akan kita tuliskan system out println biodata. Maka data yang berada pada variabel biodata akan ditampilkan. Nah, maka akan ditampilkan sepertinya biodataku, kemudian tanda kurung siku di sini Dian, 19, Malang. Berarti dia mempunyai 3 buah data di dalam variabel biodata. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, karena array list dalam hal ini adalah tadi kita sudah mencontohkan nama variabelnya biodata merupakan sebuah objek yang terbuat dari kelas array list, maka akan mempunyai metode atau fungsi untuk dapat melakukan sesuatu, yakni yang pertama adalah add tadi ya, untuk menambahkan data ke array list-nya, kemudian ada remove, dia menghapus data dari array list, kemudian size, itu untuk mengambil ukuran array list-nya. Nah, fungsi ini hampir mirip dengan fungsi length.
Kemudian untuk get ID, untuk mengambil item data dari array list berdasarkan ID atau indeks tertentu, dan sebagainya. Nah, mungkin yang nanti akan banyak teman-teman gunakan adalah ini saja ya, ada 4 ini, ada add, kemudian ada remove, ada size, dan get ID. Oke, selanjutnya akan kita coba pada NetBeans-nya. Nah, contoh kali ini kita akan membuat array 1 dimensi dulu ya. Tadi kita sudah mencontohkan ada 3 buah array. Yang pertama adalah nama ya, dengan tipe datanya string, kemudian tanda kurung siku, kemudian di sini nama variabelnya adalah nama, kemudian titik koma. Nah, cara pengisiannya tadi, nama dengan indeks yang ke-0 itu sama dengan, misalnya di sini ada Dian, kemudian titik koma, nama dengan indeks yang ke-1 itu sama dengan Wahyu, titik koma, kemudian untuk nama dengan indeks yang kedua sama dengan Ningsih, tanda titik koma. Nah, di sini kenapa ya ada merah? Ya, variabel nama make not have been initialized. Oke, kita gunakan saja alt enter ya. Initialize variabel nama. Nah, di sini ya tadi yang saya bilang kita manut saja nih sama NetBeans-nya ya. Akhirnya akan menjadi seperti ini, string dalam kurung siku nama sama dengan 0 dulu. Kita lanjutkan dengan untuk variabel array yang kedua, yakni tadi ada usia ya, int usia tanda kurung siku. Nah, sama dengan kita akan langsung memberikan nilai pada variabel usia ini. Nah, contohnya tadi karena tipenya adalah integer maka tidak perlu diupdate oleh tanda petik 2. Misalnya di sini ada 19, kemudian 20, 21. Yang selanjutnya ada alamat ya, string juga. String, kemudian tanda kurung, siku, alamat. Kita akan gunakan keyword new, string. Nah, kita isikan 3 di sini. Kemudian kita isikan untuk datanya atau nilainya, yakni alamat indeks yang ke-0, misalnya Malang, kemudian alamat dengan indeks yang ke-1 sama dengan Surabaya, titik koma, alamat dengan indeks yang kedua adalah sama dengan Kediri. Oke. Nah, kita akan tampilkan untuk array indeks yang ke-0 dulu ya. So, nama saya sama dengan kita akan menggabungkan stringnya atau akan menggabungkan antara string dan variabel yang lain plus kemudian di sini adalah nama dengan indeks yang ke-0. Nah, kalau teman-teman pengen enter ke bawah gitu ya, cara mudahnya adalah teman-teman buat seperti ini dulu. Jadi nama kemudian akan kita beri usia ya. Spasi usia. Nah, di sini sama dengan langsung kita enter. Nah, dia akan ngatur sendiri gitu ya. Usia. Nah, kemudian di sini adalah karena kita akan menambahkan variabel array dari usia, kita panggil usia dengan indeks yang ke-0, kemudian plus lagi, kemudian plus alamat nah di sini plus lagi alamat yang ke-0. Sehingga kalau kita jalankan atau running ya,
ternyata terjadi error nih, exception in treatment Javalang null pointer exception. Nah, ini ada di mana sih sebenarnya? Bisa kita klik ya di sini. Nah, ternyata kesalahannya ada di line ke-21. Nah, sebenarnya saya kira ini permasalahannya adalah pada null ini ya, sehingga pointer dari array-nya ini akan menjadi null. Padahal kita akan menuju pada data yang ke 0. Nah, sehingga kalau kita cek sebenarnya antara cara penulisan yang pertama dengan yang ketiga ini adalah sama gitu ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada saat kita membuat variabel array, mungkin lebih baiknya kita menggunakan dua cara ini ya. Jadi cara yang pertama ini kita menuliskan datanya langsung ke kanan atau menggunakan cara yang kedua yakni menggunakan new string. Nah, oke. Karena saya tadi sudah menuliskan seperti ini, akan saya tambahkan saja seperti pada contoh yang ketiga tadi ya. Menggunakan keyword new, kemudian string dalam tanda kurung siku 3. Oke, kalau kita jalankan, nah dia akan menampilkan nama saya sama dengan Dian, usia 19, alamat di Malang. Nah, karena pada masing-masing array ini ada 3 data, alangkah tidak efektifnya ya kalau kita harus menuliskan satu-satu nih. Nah, kita bisa menggunakan bantuan perintah perulangan di sini ya. Nah, perulangannya akan kita tuliskan di atasnya system out println for, kemudian dalam kurung int i sama dengan, ingat ya, karena indeks kita mulai dari 0, kemudian tanda titik koma. Nah, untuk nilai akhirnya i kurang dari sama dengan nama titik leng, kemudian min 1 titik koma i plus plus. Kemudian tanda kurung kurawal. Kita lanjutkan di sini enter tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya yang harus kita sesuaikan adalah untuk penulisan dari indeksnya. Nah, indeksnya ini sudah tidak 0 lagi karena kita ingin menampilkan semua datanya. Ini kita ganti menjadi i, usia ini juga kita ganti i, dan yang ini juga kita ganti i. Sehingga jika kita running akan memunculkan nama saya sama dengan Dian, usia 19, alamat Malang, Wahyu, usia 20, alamat Surabaya, Ningsih, usia 21, alamat Kediri. Kita lanjutkan lagi dengan contoh array multidimensi ya. Contoh yang pertama adalah array 2 dimensi. Saya buat untuk variabel teman ya, misalnya string, kemudian nah sebagai penanda dia array berapa dimensi nih ya, ini adalah tanda kurung siku yang harus kita tuliskan. Nah, jika kurung sikunya hanya ada 1, berarti dia adalah array 1 dimensi. Kalau kita tuliskan 2, berarti dia 2 dimensi. Kalau 3, berarti ada 3 dimensi. Oke, saya buat dulu untuk yang 2 dimensi ya. Kemudian nama variabelnya tadi adalah teman sama dengan. Nah, kalau misalnya kita ingin langsung memberikan nilainya atau datanya pada variabel teman ini, maka yang pertama adalah sudah pasti harus ada tanda kurung kurawal buka tutup. Nah, karena array 2 dimensi ini sama dengan array di dalam array, maka nanti kita akan memerlukan dua penanda gitu ya. Nah, penanda yang pertama adalah menggunakan tanda kurung kurawal juga. Kita isikan di sini misalnya ada Dian, kemudian koma, Wahyu, kemudian koma lagi, Ningsih. Nah, ini adalah untuk array dimensi yang pertamanya, kemudian untuk dimensi yang keduanya kita akan berikan tanda koma sebagai penghubungnya ya, kemudian kita enter saja, tanda kurung kurawal buka tutup lagi. Nah, ini adalah untuk array yang kedua. Misalnya Linda, kemudian koma Sufi, koma Rahmawati. Ya, nggak ada error.
Nah, kemudian bagaimana caranya kita akan memanggil datanya gitu ya. So, misalnya kita ingin menampilkan Dian gitu ya. Berarti misalnya saya tuliskan teman pertamaku itu sama dengan, nah di sini kita plus nama variabelnya adalah teman, karena dia adalah array 2 dimensi berarti tanda kurung sikunya kan pasti ada 2 ya. Nah, teman-teman ingat array multidimensi ini sebenarnya hampir mirip dengan matrik ya. Jadi ditentukan oleh indeksnya juga. Nah, jika 2 dimensi, anggaplah dia mempunyai sumbu X dan Y gitu ya. Jadi untuk data Dian ini akan mempunyai indeksnya adalah 0,0. Kemudian jika Wahyu ini, jadi kita membacanya adalah baris, kolom gitu ya. Berarti untuk Wahyu adalah 0,1. Oke, kita coba dulu untuk yang 0,0. Kita running. Nah, sehingga akan menampilkan Dian. Kemudian jika 0,1, maka yang ditampilkan adalah Wahyu. Ya, kemudian 02 kalau kita running Ningsih. Nah, jika kita ingin menampilkan data Linda di sini, maka dia adalah dari baris yang ke-1, kemudian kolom yang ke-0. Kalau kita tampilkan running ya, oke ya, menampilkan Linda. Perlu teman-teman ketahui, kalau tadi pada saat kita menggunakan array 1 dimensi, sebagai penolong menampilkan datanya, kita menggunakan satu for. Kalau 2 dimensi bagaimana? Berarti kita membutuhkan for di dalam for. Sehingga jika kita tuliskan menjadi for, kemudian, nah sebagai for yang pertama ini adalah kita akan menghitung barisnya dulu, baru kemudian kolomnya gitu ya. Jadi misalnya kita akan membuat variabelnya adalah int baris, kemudian dimulai dari 0 ya, titik koma, kemudian baris itu adalah kurang dari sama dengan teman, titik, leng, kemudian titik koma, baris, plus. Kemudian tanda kurung kurawal buka, dan ada tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya adalah untuk kolomnya. Nah, kolomnya di sini kita tuliskan for int kolom itu sama dengan 0 juga karena dimulai dari 0. Kemudian titik koma, kolom itu adalah kurang dari sama dengan teman, kemudian kita ambil dari baris titik leng. Oh ya, untuk lengnya tadi saya hampir lupa ya, karena kita menggunakan tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka untuk leng di sini karena baris nanti akan menghasilkan 2, padahal indeksnya adalah dimulai dari 0, jadi 0 sama 1, berarti di sini harus dikurangi 1. Begitupun juga dengan yang ini ya, kita min 1 juga, kemudian titik koma, selanjutnya adalah kolom plus. Kemudian tanda kurung kurawal, di sini kurung kurawal tutup. Nah, kemudian di sini adalah baris, koma, baris dan kolom. Oke, jika kita running, teman pertamaku Dian, Wahyu, Ningsih, Linda, Sufi, Rahmawati. Kita lanjutkan dengan array list ya. Nah, array list ini kita harus melakukan import dulu, hampir sama dengan scanner. Kita tuliskan dulu array list, nah, kemudian gunakan kontrol spasi.
Nah, di situ akan muncul array list Java util ya, kita enter aja. Maka di sini akan secara otomatis dia akan mengimport yang diperlukan, yakni import Java util array list. Nah, setelah keyword array list, kemudian kita akan meletakkan sebuah variabel. Variabelnya tadi adalah biodata gitu ya. Kemudian sama dengan new, karena kita menggunakan objek dari array list, lalu array list Java util titik koma. Nah, kemudian untuk mengisi dari variabel biodata ini, nah seperti yang dikatakan tadi bahwa untuk array list ini dia mempunyai tipe data yang berbeda-beda. Jadi untuk mengisinya kita akan menggunakan metode add. Misalnya biodata titik add di sini ya. Add, kemudian argumennya misalnya saya berikan nama. Misalnya adalah Dian. Kemudian biodata titik add misalnya 19 untuk usia. Selanjutnya biodata titik add Malang untuk alamat. Kemudian lagi misalnya biodata titik add dalam kurung misalnya di sini adalah berat badan gitu ya. Misalnya 45,5. Nah, dia tipe datanya adalah double. Kemudian lagi misalnya biodata titik add true. Nah, ini tipe data boolean. Nah, kemudian misalnya terjadi kesalahan nih ya. Saya akan melakukan penghapusan dari salah satu data di atas. Menghapus data dari variabel biodata titik remove. Nah, remove dari mana? True misalnya. Kemudian kita tampilkan cara menampilkannya. So, biodata kami berisi plus biodata. Kalau kita jalankan, nah akan menjadi ini ya, biodata kami berisi Dian 19 Malang 45,5. Demikian tadi materi array kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.